Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Ferdy Sambo, sarung tangan hitam dan senjata jenis HS yang jatuh sebelum eksekusi Brigadir J. Jakarta. Ajudan Ferdy Sambo hadir sebagai saksi atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka adalah Adzan Romer, Prayogi Ikratawikaton, Daden Miftahul Haq, dan Farhan Sabilah. Mereka memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang dengan terdakwa Baradae yang digelar di PN Jaksel, Senin, 31 Oktober 2022. Salah satu saksi, Adzan Romer menceritakan kejadian pada 8 Juli 2022. Saat itu, dia bersama Ferdy Sambo menuju ke rumah dinas Kompleks Polri, Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. "Bapak, Ferdy Sambo, minta berhenti," katanya. "Berhenti di sini," kata Adzan Romer, Senin. Dia pun berinisiatif turun untuk membuka pintu. Namun, saat itu, mobil yang ditumpangi Ferdy Sambo malah melaju sekira 10 meter dari lokasi awal berhenti. Kemudian Ferdy Sambo keluar dari dalam mobil. Ferdy Sambo berjalan kaki menuju ke arah rumah. Adzan Romer mengaku melihat sepucuk senjata terjatuh. "Setelah turun sekitar selangkah atau 2 langkah senjata jatuh," ujar Adzan Romer. Dia mengatakan, sebagai ajudan, berniat membantu mengambil senjata itu. Namun, keburu diambil oleh Ferdy Sambo. "Pas saya mau ambil sudah keduluan," kata Adzan Romer. Dia menuturkan, Ferdy Sambo telah mengenakan sarung tangan berwarna hitam. Senjata itu pun diletakkan di saku sebelah kanan. "Saya lihat masukin di saku sebelah kanan," ujar Adzan Romer. Dia pun memastikan senjata yang terjatuh berjenis HS. Kepada hakim, dia mengaku mengetahui detail jenis-jenis senjata. "Saya pakai Glock 17 dan tahu senjata HS," ujar Adzan Romer. Hakim kembali menegaskan jawaban Adzan Romer. "Yang jatuh senjata apa?" tanya hakim. "HS," jawab Romer. "Yakin?" tanya hakim lagi. "Yakin," jawab Romer. Kakak Ferdy Sambo jadi saksi. Nama Leonardo Sambo yang merupakan kakak dari terdakwa Ferdy Sambo muncul usai dipanggil oleh Ketua Majelis Hakim untuk mengecek identitas masing-masing saksi. Adapun dalam agenda yang sekarang yakni pemeriksaan saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae alias Richard Eliezer. "Iya, Leonardo Sambo, kakak beliau, Ferdy Sambo," ujar kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanish, Senin, 31 Oktober 2022. Adapun yang hadir dalam sebagai saksi dalam persidangan hari ini adalah ajudan Sambo Adzan Romer, Prayogi Ikratawikaton, Daden Miftahul Haq, serta Farhan Sabilah yang merupakan pengawal motor. Sedangkan untuk Art Sambo yakni Kodir, Abdul Somad, Susi. Dan untuk dari pihak Keamanan Damanius Labakobam dan Alfonsius II Lurang. Diketahui, Leonardo Sambo yang merupakan kakak Ferdy Sambo hadir. Dirinya bekerja sebagai konsultan. Adapun, ketika majelis hakim menanyakan soal kenal dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, masing-masing mereka mengaku kenal. Hadirkan Art Sambo yang disebut jadi saksi penting. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi menjelaskan Art yang bekerja di rumah pribadi Sambo di Saguling, terdapat saksi penting yang menjadi target untuk penggalian informasi yakni saksi Susi. "Fakta terkait di Magelang bahwa klien kami sudah menanyakan kepada Susi, menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Susi tidak menjawab namun hanya menangis. Ini yang akan kita gali keterangannya," papar Roni saat menemui wartawan di PN Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Selama sidang, Susi dicecar dengan sejumlah pertanyaan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mencecar perihal anak-anak dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, kepada saksi. Adapun, Susi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan sejak Juli 2020. Selang 1 tahun, Susi pindah kerja di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu beberapa kali nampak meninggikan suara kala mendengar jawaban-jawaban dari Susi. Terlebih soal anak dari kedua terdakwa tersebut.
Berapa anak Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, 31 Oktober 2022. 4. Jawab Susi. Wahyu meminta Susi menyebutkan identitas dari anak-anak Putri Chandrawati. Nomor 1, tanya dia. Adapun dijawab Susi yaitu TS Sambo, TB Sambo, Da Sambo, dan R. Wahyu mendalami salah satu anak Ferdi Sambo. Berapa umur R? Tanya Wahyu. 1,5 tahun, jawab Susi. Wahyu menanyakan, siapa yang melahirkan R? Ibu Putri, jawab Susi. Kapan lahirnya? Wahyu bertanya kembali. Bulan 3 tahun 2021 tanggal 23, jawab Susi. Wahyu bertanya tempat dilahirkan R. Di mana lahir? Ucap Wahyu. Tidak tahu, jawab Susi. Adapun, Susi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan sejak Juli 2020. Selang 1 tahun, Susi pindah kerja di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu beberapa kali nampak meninggikan suara kala mendengar jawaban-jawaban dari Susi. Terlebih soal anak dari kedua terdakwa tersebut. Berapa anak Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, 31 Oktober 2022. 4. Jawab Susi. Wahyu meminta Susi menyebutkan identitas dari anak-anak Putri Chandrawati. Nomor 1, tanya dia. Adapun dijawab Susi yaitu TS Sambo, TB Sambo, Da Sambo, dan R. Wahyu mendalami salah satu anak Ferdi Sambo. Berapa umur R? Tanya Wahyu. 1,5 tahun, jawab Susi. Wahyu menanyakan, siapa yang melahirkan R? Ibu Putri, jawab Susi. Kapan lahirnya? Wahyu bertanya kembali. Bulan 3 tahun 2021 tanggal 23, jawab Susi. Wahyu bertanya tempat dilahirkan R. Di mana lahir? Ucap Wahyu. Tidak tahu, jawab Susi. Hakim geram duga Susi berbohong. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mencecar asisten rumah tangga, Art, atas nama Susi dalam agenda sidang pemeriksaan saksi terdakwa Baradae di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Susi, tidak ada keributan antara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saat berada di rumah Magelang. Tidak ada keributan, Yang Mulia, tutur Susi saat menjawab pertanyaan majelis hakim terkait ada tidaknya keributan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Menurut Susi, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati merayakan hari jadi perkawinannya di rumah Magelang dengan potong kue dan nasi tumpeng. Tanggal 6 Juli hari jadi, tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang bersama Deden. Tidak tahu naik mobil apa pesawat, jelas dia. Kemudian pada 7 Juli 2022, Putri Chandrawati disebut terjatuh di kamar mandi pada malam hari. Setelahnya, majelis hakim tampak jengkel lantaran keterangan Susi berubah-ubah dan bahkan dinilai berbohong. Terlebih, Susi selalu bergerak sesuai dengan perintah terdakwa Kuat Maruf, seperti saat diminta untuk melihat kondisi Putri Chandrawati yang jatuh di kamar mandi, hingga tidak menemani Putri Chandrawati bertemu para terdakwa termasuk Brigadir J. Ini saudara sepertinya main-main, tukas majelis hakim. Minta Susi dihadirkan di tiap sidang. Para hakim meragukan sejumlah keterangan yang disampaikan oleh asisten rumah tangga, Art, Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bernama Susi, dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Hal tersebut diungkap saat sidang menghadirkan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Dalam sidang itu, Susi hadir memberikan kesaksian. Dalam sidang itu, para hakim menanyakan tentang kejadian di Magelang pada 4 Juli 2022. Hakim meminta Susi berbicara apa adanya sesuai dengan yang dilihat dan didengar. Bukan tanpa alasan, Susi bersama Brigadir J dan Putri Chandrawati yang mengetahui secara mendetail. Namun, para hakim malah dibuat bingung dengan keterangan dari Susi. Bahkan, hakim meminta Susi dihadirkan terus-menerus selama persidangan berlangsung. Terserah kamulah apakah keterangan kamu itu bisa dipercaya atau tidak, itu nanti hakim uji lagi. Jujur saja supaya selesai urusan. Kalau Pak Hakim